terjadi di Israel berdampak buruk pada sektor penerbangan, di mana seluruh penerbangan yang keluar dan masuk ke negara itu lumpuh hingga mengakibatkan Israel seakan terkepung. Bahkan ribuan tentara cadangan juga gagal pulang ke Israel dan terdampar di luar negeri karena situasi tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 6 Oktober 2024, situasi itu diungkapkan oleh situs berita berbahasa Ibrani Kalkalis. Dalam laporannya dijelaskan bahwa ribuan warga dan tentara cadangan IDF terdampar di luar negeri. Pasalnya mereka tak bisa kembali ke negara pendudukan karena kurangnya jumlah penerbangan dan kenaikan harga tiket ke tingkat selangit. Laporan itu menjelaskan bahwa hal ini bermula karena otoritas penerbangan Eropa menghentikan sebagian besar penerbangan dari maskapai asing ke Israel hingga akhir Oktober mendatang karena alasan keamanan. Rekomendasi tersebut juga menyebabkan perusahaan seperti Virgin Atlantic menunda dimulainya kembali penerbangan mereka ke Israel hingga Maret 2025. Di sisi lain, sejumlah maskapai yang masih beroperasi ke Israel mematok harga tiket yang sangat mahal. Setelah tiba di Israel pun, warga dan tentara harus menghadapi tantangan lainnya. Mereka tak bisa menemukan transportasi umum untuk kembali ke rumah karena seluruh layanan menghentikannya. Dan Raka Buming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri. Sebuah potongan video yang dinarasikan sebagai pengunduran diri Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden terpilih 2024 viral di media sosial. Narasi lain, Anies Baswedan juga disebut-sebut akan menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto. Lantas bagaimana fakta dari isu tersebut? Dilansir dari tribunnews.com, dua isu itu merupakan informasi yang tidak benar atau hoax yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan website info publik milik Kominfo, video Gibran itu bukan pernyataan soal pengunduran diri sebagai Wakil Presiden terpilih, namun hanya potongan video pengunduran diri Gibran sebagai Wali Kota Surakarta. Dalam video aslinya, Gibran menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021 hingga 2026 setelah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih dalam pemilu 2024. Pidato tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Surakarta pada tanggal 17 Juli 2024. Sementara itu, isu Anies Baswedan akan menggantikan Gibran, faktanya hanya karangan saja pada judul video yang beredar. Berdasarkan hasil penelusuran pada keseluruhan isi video, klaim dalam judul video tersebut tidak sesuai dengan isi dari video. Video tersebut hanya menampilkan analisis dari pengamat politik Refli Harun yang membahas spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo dan Anies Baswedan. Padahal dalam video tersebut tidak ada pernyataan dari Refli Harun yang menyebutkan bahwa Anies akan menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merengek setelah Israel dihujani dengan 180 rudal balistik milik Iran. Netanyahu merasa paling tersakiti atas serangan tersebut. Terlebih serangan Iran mengakibatkan 10 juta warganya berlarian ke bunker. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 6 Oktober 2024, serangan Iran ke Israel pada Selasa lalu membuat Netanyahu meradang. Netanyahu gembar-gembor dengan menyebut serangan rudal balistik Iran tidak dapat diterima oleh banyak negara di dunia. Oleh karena itu, Netanyahu mengklaim bahwa pihaknya berhak untuk membela diri dengan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya pada Selasa 2 Oktober 2024, Iran membombardir Israel dengan 180 rudal balistik. Serangan Iran itu mengakibatkan sejumlah kerusakan di Israel termasuk pangkalan udara.
Serangan itu juga membuat 10 juta warga Israel berlarian mencari perlindungan. Terkait hal ini, Iran mengklaim bahwa rentetan serangannya itu sebagai respons atas pembunuhan yang dilakukan Zionis terhadap pemimpin Hizbullah, Hamas, dan juga Garda Revolusi Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku menargetkan gudang senjata bawah tanah Hizbullah di Beirut. Namun rupanya Zionis kesulitan menjangkau gudang senjata tersebut. Alhasil kini Zionis hanya meluncurkan teror di sekitar Beirut dalam waktu semalam. Dilansir dari The Times of Israel pada Minggu 6 Oktober 2024, hal itu diungkapkan langsung oleh IDF. Dalam laporannya dijelaskan bahwa IDF melakukan serangkaian serangan udara terhadap situs-situs Hizbullah di Beirut, termasuk sejumlah depot atau gudang senjata dan infrastruktur lainnya yang terletak di ibu kota Lebanon. Namun IDF kewalahan karena serangan itu akan merugikan warga sipil. Oleh karena itu, IDF memilih melakukan rentetan serangan teror di area gudang senjata Hizbullah tersebut. IDF mengatakan bahwa serangan itu sebagai peringatan kepada warga sipil untuk menjauh ke sekitar lokasi gudang senjata Hizbullah. Diketahui sebelumnya Zionis menuduh Hizbullah menempatkan tempat penyimpanan dan produksi senjata di ibu kota Lebanon. Atas tudingan itu, IDF mengaku akan terus menyerang aset militer Hizbullah dengan kekuatan penuh. اليمن ولبنان والعراق ونحن على عهدكم يا أيها الرفاق. الموت كل الموت لصهاينة الأمجاد. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali membombardir Lebanon dengan rentetan serangan ganas. Dalam serangannya itu, IDF mengklaim telah menghancurkan 2.000 aset penting Hizbullah. Ransel tempur dan juga sejumlah peralatan intel Hizbullah pun disita oleh IDF. Dilansir dari The Sunday Times pada Minggu 6 Oktober 2024, hal itu diungkapkan oleh juru bicara IDF Daniel Hagari. Dalam pernyataannya dijelaskan bahwa militer Israel terus bertempur dan beroperasi di Lebanon. Daniel Hagari mengklaim bahwa pasukannya telah menghancurkan 2.000 aset Hizbullah sejak awal perang di Lebanon. Selain itu, ia juga mengaku bahwa tentaranya telah mengumpulkan berbagai informasi intelijen Hizbullah dan menyita persenjataannya. Terbaru, Daniel Hagari menyebut bahwa pasukannya telah menyerbu pusat komando dan kendali Hizbullah yang berada di sebuah terowongan sepanjang 250 meter. Dalam terowongan tersebut, Zionis mengklaim berhasil merebut ransel tempur dan peralatan perang, pusat komando dan juga makanan. Namun hingga saat ini klaim Daniel Hagari tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak Hizbullah. Pasukan Perlawanan Islam Irak kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang Israel pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam video tampak Irak menembakkan 2 rudal Arka. Serangan perlawanan Irak itu pun tampak melesat dan membelah sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Seiring dengan serangan tersebut, suara gemuruh terdengar menggema. Langit Israel juga dipenuhi dengan kobaran api dan asap tebal imbas serangan perlawanan Islam Irak tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.